Aku nih nggak suka drama-drama, Dok. Maksudnya terlalu banyak bicara kiri, bicara kanan, itu udah nggak bagus. Itu aku juga udah bilang sama si K itu, jangan ikut campur terlalu jauh. Nanti kalau ada lebih panjang, kamu rugi sendiri. Saya kan udah bilang dari awal, ini masalah tidak akan besar. Saya udah tutup kasus ini 4 tahun yang lalu. Dan saya udah kasih tahu, bahkan sama K-nya juga saya udah kasih tahu itu. Ada videonya diminta maaf sama saya. Saya bilang, jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Saya ini punya bukti yang saya tidak akan kasih lihat di publik. Saya akan bawa ke pengadilan. Kalian nanti kaget semuanya. Tes DNA-nya saja sudah jelas menyatakan saya bukan bapak biologis dari anak itu. Jangan lagi lah. Carilah bapak anak itu. Kalau butuh bantuan saya bilang, berbesar hati sekali loh tidak laporkan 4 tahun lalu. Air mata mama saya mengalir setiap protes. Melihat anaknya ngomong di depan, banyak sekali orang, tidak ada satupun yang percaya air mata saya. Saya ketemu sama Ferni 4 tahun lalu, saya bawa mama saya, dia minta maaf, ketawa-ketawa. Tidak ada sopan santunnya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Mama saya bilang, sudahlah nak. Kalau kau itu ingat mengampuni, ya sudah ampuni. Tapi kasih tahu sama dia, jangan lagi bikin masalah. Kalau satu kali lagi dia bikin masalah, dia kasih masuk sampai ke ujungnya. Bang, tapi ini aku pertanyaan terakhir ya. Bang Densu mau kan tes DNA kan? Kan saya bilang, Mas, saya ngomong tidak. Ya aku sudah tantangin di sini. Maksudku aku bayarin nih. Gue bilang kan tinggal sebut aja mau di Amerika, mau di Singapura, mau di mana. Gue bilang. Nanti kau juga kayak Pak Hotman. Sudah. Beda aku dengan Bang Hotman. Udah suruh saja dia bayar sendiri. Dia kan sudah bicara. Dan nggak usah banyak ngomong. Rumah sakit di Indonesia itu kredibilitasnya tinggi. Nggak usah bicara tinggi. Mau Singapura, mau mana. Namanya tes DNA itu valid. Kalau tidak valid, tuntut rumah sakitnya. Dan kalau kamu merasa bahwa saya ada menjanjikan tes DNA kedua, saya di mana bilang tidak? Saya di mana bilang, oh saya tidak mau. Ayo. Saya bikin story, ayo. Ya udah. Jangan kau main-mainkan saya umurnya udah 42. Sudah tua saya Bang, punya keluarga. Lu kemarin bilang, lu kan mau tes DNA tuh. Dia juga di sini bilang ayo katanya. Jadi apa nih langkah selanjutnya nih? Ya ayo, atur. Kasih tahu rumah sakitnya di mana, jamnya jam berapa, tanggalnya tanggal berapa. Saya bawakan kau wartawan, saya live-kan ke kau supaya tidak ada kecurangan kan, sama-sama enak. Oke. Lihat hasilnya. Setuju? Tapi sebentar dulu ya, karena kan di sini kan masalah ini sudah lari ke hukum, ya kan? Dengan pelaporan yang opini tentang rumah sakit, tentang pencemaran nama baik dan segala macam, ya kan? Kita fokus dulu ke satu hal, hukumnya atau tes DNA-nya. Ngapain fokus ke satu hal, G? Ya jelas dong, Bang Den. Jalan sedikit. Yang tes DNA kan itu untuk moral ke publik. Loh, sekarang kalau kita ngomongin soal moral, Bang Denny sendiri bilang waktu itu sama Alessa, kalau misalkan Alessa nanti setelah besar dia nyari bapaknya, Bang Denny bilang cari saya. Nah sekarang seharusnya Bang Denny kalau ngomongin soal moral, nggak perlu Bang Denny melaporkan Ferni ke sana. Bang Denny mau tes DNA yang kedua, datang aja langsung. Ngapain langsung laporin ke polisi? Loh, yang mau tes DNA kedua bukan saya, Bos. Tapi kan situ yang mengokekan. Saya oke. Ya kalau oke ngapain harus lapor ke polisi pakai bilang opini pencemaran nama baik? Situ waras. Loh. Bos. Bos, sekarang gue berbicara sesuai fakta. Oke, 10 tahun yang lalu ada seorang wanita datang ke kantor polisi membawa wartawan sebegitu banyak. Ya. Dibilang ke semua orang di depan wartawan, saya menghamili dia. Oke? Oke? Oke. Setelah itu, saya klarifikasi bahwa saya tidak menghamili dia. Satu Indonesia tidak ada yang percaya. 7 tahun saya cari orangnya, menunggu tes DNA-nya. Orangnya pelaporan di kantor polisinya, dia tidak urus sampai hari ini.
Saya dipanggil polisi waktu itu, ditanya, di mana tinggalnya si Ferni ini? Saya bilang, saya tidak tahu Pak. Karena dia melaporkan sampai hari ini sudah 8 bulan, dia hanya warawiri diri di televisi, tapi dia tidak urus pelaporan itu, maka kita panggil Mas Denny. Saya ditanya, saya bilang, saya tidak tahu Pak, saya cuma dilaporkan. Selama 7 tahun, semua pekerjaan saya tidak ada. Saya bekerja, saya tidak ada komplain sama siapapun. Saya hidup sendiri. Saya belajar untuk survive. 7 tahun kemudian saya mau menikah, pernikahan saya kandas lagi. Saya cari Ferni bukan karena saya menderita. Saya ditolong Tuhan. Satu malam Tuhan bilang sama saya, cari itu Ferni. Saya pergi cari dia, saya telepon dia. Saya ajak dia untuk tes DNA. Dia lari kiri, lari kanan. Saya bilang, kali ini kalau kau tidak tes DNA, saya lapor ke polisi. Ada bukti chatnya. Sampai hari tes DNA-nya pun dia bikin kita pusing. Jam 11 kita janjian sama dia. Sampai rumah sakit mau tutup jam 4 dia baru datang, dia beralasan kiri kanan. Mama saya dibikin main-main di sana. Keluarganya sendiri yang dia bilang, oh ya, jadi saksi juga. Enggak sih, on time. On time? Yes. Dia datang jam berapa on time-nya? Jam 4 on time-nya? Saya datang jam 11, saya kasih lihat nanti chatnya, Dokter Richard. Anjing dong. Jadi sekarang Ki, saya mau tanya sama kamu, kan kebetulan kamu sudah ikut campur. Sebentar Bang Denny, kalau Bang Denny kebetulan saya ikut campur, saya bukan kebetulan ikut campur, tapi Bang Denny berbicara soal moral. Saya ini... Oke, saya mau tanya. Apa? Itu hasil tes DNA yang sudah ditampilkan 4 tahun lalu oleh Ferni dan kamu juga ada di situ. Iya. Itu bohong atau benar? Saya nggak bilang hasil itu bohong, tapi keyakinan Ferni dia tidak yakin kalau itu hasilnya. Makanya dia ngajak kamu untuk tes DNA yang kedua dan kamu sudah mau kan. Kenapa sekarang diperpanjang? Itu tidak benar. Saya nggak bilang hasil itu adalah bohong ya, Den. Ini gue awalnya manggil lo abang, lama-lama gue nggak respect sama lo. Hasil tes DNA itu tidak benar. Kalau kamu yakin kamu benar, harusnya kamu bilang tes. Oh nggak bisa dong kayak gitu dong. Namanya juga saya punya keyakinan kalau itu belum pasti benar. Saya nggak bilang, oh ini palsu, oh ini tidak benar. Nggak bisa gitu. Ini kan berdasarkan keyakinan. Lagi. Kamu yakin nggak sebagai orang yang menjadi temannya Ferni, kalau itu anak saya? Kamu, saya tanya. Cuman kalau misalkan kamu nanya itu ke saya, yang bisa jawab itu cuman kamu sama Ferni dan Tuhan yang tahu. Kenapa jadi kamu ke saya, orang yang lakuin lo berdua, kenapa jadi ke gue? Makanya. Bukan ikut campur atau gimana-gimana. Bukan mau ikut campur atau gimana-gimana. Masalahnya di sini sudah ada sangkut pautnya sama aku. Saya mau tanya, kau ini laki-laki atau perempuan? Bisa pegang omongan tidak laki-laki? Saya perempuan, mau ngeliat. Oh, kok perempuan? Iya, kenapa mau ngeliat gue perempuan atau laki-laki? Sini lo sama gue. Lo mau cobain gue juga boleh. Kali-kali gue bisa hamil sama lo. Udah Bang, thank you Bang.